Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Ini merupakan materi pembelajaran untuk siswa kelas 10. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, bagaimana keadaan Ananda semua pada kesempatan kali ini? Semoga saja semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar ragam gejala sosial untuk siswa kelas 10. Nah Ananda sekalian, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas diantaranya, yang pertama adalah pengertian kepribadian, dari pendapat Rochek dan Warren, kemudian Theodore R. Newcomb, dan yang terakhir dari Yinger. Nah yang kedua, faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama adalah warisan biologis, kemudian lingkungan fisik, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Baiklah Ananda sekalian, apa itu kepribadian? Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian kepribadian itu sendiri. Rochek dan Warren mengemukakan bahwa kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, kemudian psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seorang individu. Nah, dari definisi ini bisa kita pahami bahwa kepribadian itu terdiri dari beberapa faktor ya, seperti faktor biologis ya, seperti ciri fisik ya, yang terdiri dari bagaimana warna kulit, kemudian bentuk tubuh dan lain sebagainya, tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, itu tergolong faktor biologis. Kemudian di dalam kepribadian itu juga ada faktor psikologis, seperti wataknya, kemudian temperamennya seperti apa. Dan juga di dalam kepribadian itu ada unsur sosiologisnya, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia menjalin hubungan, berkomunikasi. Nah inilah yang dimaksud dengan kepribadian menurut Rochek dan Warren. Jadi di situ ada faktor biologis, kemudian ada faktor psikologis, dan ada faktor sosiologisnya. Nah selanjutnya kita akan mempelajari pengertian kepribadian menurut Theodore R. Newcomb. Kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Nah, dari definisi ini bisa kita pahami bahwa kepribadian itu menjadi dasar bagi seseorang ya, menjadi dasar bagi seseorang dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kepribadian menurut Theodore R. Newcomb ya. Nah, dasar itu berupa apa? Berupa sikap-sikap. Ya, sikap itu bisa sikapnya positif, bisa juga negatif. Nah, atau apapun bentuk sikap yang dimiliki seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya. Nah, inilah kepribadian menurut Theodore R. Newcomb. Kemudian selanjutnya menurut Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Nah, Yinger melihat bahwa kepribadian ini merupakan keseluruhan aspek dari perilaku seseorang ya, ketika orang ini menghadapi suatu situasi tertentu. Misalkan seseorang yang menghadapi situasi yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman ya, yang membuat dia terpancing emosinya. Akhirnya apa? Dia marah dengan keadaan itu. Nah, begitu selanjutnya ketika ada situasi yang sama, dia memunculkan perilaku yang sama, perilaku agresif misalnya. Nah, ini adalah kepribadian. Jadi kepribadian ini muncul ketika seseorang menghadapi suatu situasi tertentu ya, ketika dia berinteraksi dengan suatu situasi tertentu. Nah, inilah kepribadian menurut Yinger. Nah, dari ketiga kepribadian, definisi kepribadian tersebut, sekarang kita akan mengkaji sebenarnya faktor-faktor apa ya secara yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Nah, faktor yang pertama yang membentuk kepribadian seseorang adalah warisan biologis ya.
Apa itu warisan biologis? Ini merupakan keseluruhan karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang berdasarkan keturunan. Nah, biasanya diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Ya, contohnya apa? Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa IQ, intelligent question atau kecerdasan seorang anak mirip dengan IQ orang tuanya, intelligent question dari orang tuanya. Nah, ini artinya apa? IQ ini juga terpengaruh oleh faktor biologis ya, di mana IQ anak lebih mirip dengan IQ orang tuanya. Nah, kemudian ada juga warisan lain seperti bakat ya. Seorang ayah yang memiliki bakat seni, kemudian anaknya juga memiliki bakat seni ya. Atau juga olahraga, seorang ayah yang memiliki bakat olahraga kemudian memiliki anak yang juga memiliki bakat olahraga tertentu. Nah, inilah faktor-faktor pembentuk kepribadian yang diperoleh seseorang merupakan hasil atau warisan dari orang tuanya. Nah, inilah yang disebut dengan warisan biologis. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik ini bisa kondisi alam ya, lingkungan tempat tinggal ya. Nah, beberapa contoh ya hasil penelitian ya menunjukkan bahwa lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi kepribadian seseorang ya. Seperti yang terjadi pada bangsa Athabaskan. Mereka memiliki kepribadian yang sangat dominan. Mengapa ini terjadi? Karena mereka hidup di wilayah yang sangat dingin. Sehingga kondisi lingkungan fisik yang dingin ini mengakibatkan mereka menjadi pribadi yang sangat dominan. Nah, kemudian contoh lain, ada suku Ik dari Uganda ya. Ini memiliki kepribadian yang sangat tamak. Kemudian mereka sangat rakus sekali. Kenapa ini terjadi? Karena mereka berada di lingkungan fisik di mana makanan mereka atau tempat mereka berburu, tempat mereka mencari makanan itu sudah terganggu, sudah tidak bisa lagi mereka mencari makanan di sana. Karena sudah terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain ya, dengan terjadinya pembakaran hutan dan lain sebagainya, sehingga tempat mereka berburu, tempat mereka mencari nafkah itu sekarang sudah semakin sempit ya, sehingga mereka sulit sekali untuk mencari makanan. Nah, akibatnya apa? Pribadi mereka tumbuh menjadi orang yang tamak kemudian rakus. Ini suku Ik di Uganda. Kemudian ada suku Kuola dari Peru ya. Ini merupakan kelompok orang yang memiliki kepribadian yang sangat keras sekali. Nah, ini juga berhubungan dengan makanan ya, karena mereka sulit sekali berada di lingkungan ya, lingkungan yang sangat gersang, tandus, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan makanan dan mereka mengalami kelaparan ya, sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang sangat keras di dunia, orang yang kepribadiannya sangat keras. Nah, inilah contoh bagaimana lingkungan fisik ini mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebudayaan ya. Ada beberapa kebudayaan ya yang dicontohkan pada presentasi ini yang mempengaruhi bagaimana pola pengasuhan anak dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Ya, misalkan ya, dalam aktivitas penyapihan bayi atau memberikan susu kepada seorang bayi. Nah, pada beberapa kebudayaan ya, bayi ini hanya diberikan susu jika mereka menangis. Artinya ketika mereka tidak menangis, mereka tidak diberikan susu. Nah, kemudian juga pada kebudayaan yang lain, bayi diberi minum ya menurut jadwal yang teratur. Apakah mereka menangis, apakah mereka lapar atau tidak, yang penting sesuai dengan jadwalnya. Ada schedule yang sudah ditetapkan ya. Nah, ini akan mempengaruhi kepribadian ketika bayi ini tumbuh, kemudian kepribadiannya ya, ini akan mempengaruhi kepribadiannya nanti. Nah, inilah pada penyapian bayi. Kemudian yang kedua pada perawatan bayi. Ada kebudayaan ya yang mengharuskan bahwa bayi ini dirawat oleh wanita yang siap. Jadi kalau seandainya seorang wanita melahirkan kemudian ternyata dia tidak siap untuk merawat bayinya, maka bayi ini dirawat oleh orang yang siap. Nah, ini ada kebudayaan seperti itu. Namun pada kebudayaan lain, bayi ini dirawat oleh ibunya sendiri. Apakah ibunya siap atau tidak? Yang jelas ibunya yang merawat bayi tersebut. Nah, kemudian pada beberapa kebudayaan, perawatan bayi ini merupakan kegiatan yang santai, yang nyaman ya. Sang ibu benar-benar menikmati bagaimana ia merawat bayinya. Namun pada kebudayaan yang lain ya, perawatan bayi ini bukan merupakan kegiatan
yang memerlukan waktu khusus dan santai. Artinya perawatan bayi itu dianggap sebagai suatu aktivitas yang mengganggu ya dalam tanda kutip bagi seorang ibu. Nah, inilah bagaimana kebudayaan ini mempengaruhi pola pengasuhan terhadap bayi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, kemudian kita lanjut pengalaman kelompok. Ya, kelompok ini ternyata juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Nah, kelompok pertama yang mempengaruhi kepribadian itu adalah keluarga, di mana disebutkan Charles Horton Cooley mengatakan bahwa keluarga ini merupakan primary group, kelompok yang membentuk karakter atau kepribadian seseorang, di mana individu akan berperilaku, akan melakukan bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diajarkan di keluarganya. Ya, namun juga setelah seorang anak mulai mengenal teman ya, bergaul dengan teman, kelompok lain yang juga sangat berpengaruh adalah kelompok sebaya atau peer group ya, kelompok sebaya atau peer group. Terutama sekali ketika seorang anak sudah beranjak remaja ya, bahkan kelompok sebaya ini lebih berpengaruh daripada keluarga. Nah, ini bagaimana pengalaman kelompok ini mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, kemudian yang kelima adalah pengalaman unik. Ini artinya apa? Setiap orang itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Bahkan anak kembar pun ya yang dilahirkan sama, memiliki ciri fisik yang hampir sama ya, mereka juga akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Makanya kepribadiannya juga bisa menimbulkan pribadi yang berbeda. Ya, tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna dapat menyamai pengalaman seseorang ya. Nah, itu tadi anak kembar aja akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Apalagi kakak adik misalnya, seorang kakak dia akan diperlakukan berbeda sampai ketika adiknya lahir ya. Begitu pula sang adik ya, ini akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, inilah bagaimana pengalaman seseorang itu berbeda dengan individu yang lainnya, dan pengalaman unik ini akan membentuk kepribadian seseorang. Nah, Ananda sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini mengenai pengertian kepribadian, kemudian juga faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Baiklah Ananda sekalian, semoga materi ini bisa Ananda pahami dengan baik. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like video ini, kemudian silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.